Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai materi elektrolisis larutan. Langsung saja yuk kita lihat videonya. Baiklah, yang pertama kalian harus dulu masuk ke Moodle kalian masing-masing dengan email dan juga passwordnya. Kemudian kalian harus menonton video ini yang sudah saya siapkan di Moodle, yaitu video mengenai praktikum sel elektrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Dea Hajar Mastrin. Hari ini saya bersama rekan saya Astri Izatul Janah didampingi oleh guru pamong kami Bapak Yudiono SPD akan melaksanakan praktikum elektrolisis larutan KI dengan elektroda karbon. Dalam praktikum ini kita memerlukan tabung U, elektroda karbon, pipet tetes, power supply, larutan indikator PP atau fenolftalin, larutan amilum, dan larutan kalium iodida 0,5 molar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan kedua elektroda dengan menggunakan kertas amplas. Langkah selanjutnya adalah kita harus merangkai tabung U pada statif. Kita pasangkan seperti ini. Kita harus pastikan agar tabung U ini terpasang dengan baik pada statif tersebut. Jangan terlalu longgar agar tabung U tidak jatuh. Namun, jangan juga terlalu kuat karena dikhawatirkan tabung tersebut akan pecah. Setelah kita memastikan bahwa tabung U telah terpasang dengan baik pada statif, maka selanjutnya dapat kita tuangkan larutan kalium iodida 0,5 molar ke dalam tabung U dengan menggunakan corong kaca hingga jarak antara permukaan larutan dengan mulut tabung di masing-masing sisi adalah sekitar 1 cm. Kemudian kita rangkai kabel penjepit buaya dengan power supply. Kita hubungkan masing-masing elektroda dengan power supply tersebut. Satu elektroda dihubungkan dengan kutub negatif power supply dan elektroda yang lain kita hubungkan dengan kutub positif power supply. Pada sel elektrolisis, elektron akan keluar atau mengalir dari kutub negatif sumber arus, yaitu power supply. Yang kemudian, elektron tersebut akan ditangkap oleh elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari power supply. Reaksi penangkapan elektron adalah reaksi reduksi. Dan reaksi reduksi tersebut terjadi pada katoda. Itulah mengapa pada sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Setelah rangkaian siap, maka selanjutnya kita bisa menekan tombol power pada power supply. Lalu kita masukkan masing-masing elektroda pada kedua sisi tabung U, dan kita amati apa yang akan terjadi. Pada anoda terbentuk warna jingga atau warna oranye yang menandakan telah terbentuknya iodin. Diduga iodin tersebut merupakan hasil oksidasi dari anion imin. Sedangkan pada katoda kita dapat mengamati adanya suatu gelembung-gelembung yang menandakan telah terbentuknya suatu gas pada larutan tersebut. Diduga gas tersebut merupakan gas hidrogen, hasil dari reduksi air, karena diduga pada katoda telah terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen dan juga ion-ion OH-. Untuk membuktikan keberadaan ion-ion OH- hasil reduksi air dalam larutan,
maka kita dapat menggunakan uji dengan larutan indikator PP atau fenolftalin. Reaksi positif akan menunjukkan warna merah muda. Dapat kita lihat, setelah kita tetesi larutan ini dengan menggunakan indikator PP, ternyata warna larutan yang semula tidak berwarna menjadi berubah berwarna merah muda keunguan. Hal ini membuktikan bahwa benar dalam larutan tersebut ada ion-ion OH- yang menyebabkan larutan menjadi bersifat basa. Adapun untuk membuktikan keberadaan iodin dalam larutan ini kita bisa menggunakan uji dengan amilum. Reaksi positif akan menunjukkan warna biru tua. Setelah kita teteskan larutan amilum ke dalam larutan ini, ternyata kita peroleh suatu perubahan warna menjadi biru tua. Terbukti bahwa dalam larutan ini memang terdapat iodin. Pada sel elektrolisis, reaksi yang terjadi di katoda tidak bergantung pada jenis elektrodanya, melainkan bergantung pada jenis zat yang akan kita elektrolisis. Apakah dia merupakan leburan atau merupakan larutan? Jika yang kita elektrolisis merupakan leburan, berarti di dalamnya tidak ada air. Sehingga yang mungkin tereduksi hanyalah kationnya saja, tidak ada persaingan dengan air. Namun, ketika yang kita elektrolisis adalah berupa larutan, maka di dalamnya selain terdapat ion-ion positif dari senyawanya, dia juga terdapat air. Sehingga bisa jadi yang tereduksi adalah kationnya. Bisa jadi juga yang tereduksi adalah airnya. Pada percobaan ini kita melakukan elektrolisis larutan Ki. Di dalam larutan Ki ini, selain terdapat ion-ion K+, ion-ion imin, juga terdapat air. Siapakah yang akan tereduksi? Apakah K+ atau K air? Kita perhatikan harga potensial reduksi standar masing-masing. Harga potensial reduksi standar K+ adalah min 2,92. Sedangkan harga potensial reduksi standar dari air adalah min 0,83. Artinya, di sini E0 dari air adalah lebih positif daripada E0 dari K+. Sehingga air lebih mudah mengalami reduksi daripada K+. Itulah mengapa pada katoda air yang tereduksi. Air tereduksi menjadi gas H2 dan ion-ion OH-. Berbeda dengan reaksi di katoda yang tidak dipengaruhi oleh jenis elektrodanya, sebaliknya, reaksi yang terjadi di anoda dipengaruhi oleh jenis elektrodanya. Apakah dia merupakan elektroda inert atau elektroda yang sukar bereaksi? Ataukah dia merupakan elektroda non-inert atau elektroda yang bereaksi? Jika elektroda yang digunakan merupakan elektroda non-inert atau elektroda yang dapat bereaksi, maka yang teroksidasi adalah anodanya. Namun, jika yang digunakan merupakan elektroda inert atau elektroda yang sukar dan tidak bereaksi, yaitu platina, karbon, dan emas, maka terdapat beberapa kemungkinan. Bisa saja air yang teroksidasi, bisa juga anion yang teroksidasi. Pada percobaan ini, digunakan elektroda karbon yang merupakan elektroda inert. Maka, mungkin yang teroksidasi adalah air atau juga mungkin yang teroksidasi adalah anionnya. Di sini, anionnya berupa ion iodida. Harga potensial oksidasi ion iodida adalah min 0,54. Sedangkan harga potensial oksidasi air adalah min 1,23. Harga potensial oksidasi dari anion iodida adalah lebih besar daripada harga potensial oksidasi dari air. Artinya, di sini yang lebih mudah mengalami oksidasi adalah ion iodida. Itulah mengapa yang teroksidasi di anoda adalah ion iodida. Ion iodida akan teroksidasi dan berubah menjadi
iodin, serta melepaskan elektron. Demikianlah kegiatan praktikum kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya. Menonton videonya, kemudian kita akan bahas apa sih yang terjadi pada elektrolisis itu. Oke. Nah, saat elektrolisis itu terjadi, kita lihat di sini animasi yang merah ada putih-putihnya ini molekul air, yang warna hijau kation, dan yang biru anion. Ketika elektrolisis terjadi, nah anion yang ada di larutan itu menuju elektroda yang ada pada anoda, sedangkan kation menuju elektroda yang di katoda. Nah, anion-anion serta elektroda dan air yang ada di anoda ini akan bersaing dan terjadi oksidasi. Sedangkan di katoda mereka akan bersaing untuk melakukan reduksi. Nah, untuk tahu bagaimana siapa spesies-spesies apa yang dapat teroksidasi dan tereduksi, kita akan bahas di sini ya. Nah, sini merupakan reaksi sel elektrolisis larutan. Yang pertama, spesies yang berada di dalam larutan elektrolit. Itu yang seperti kalau yang di elektroda tadi, di elektroda katoda ada kation, air, dan juga elektroda katodanya. Spesies yang tereduksi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih positif. Sebelumnya kita telah membahaskan ya PRS, potensial reduksi standar. Nah, kita dapat lihat ya dari situ. Kemudian spesies yang teroksidasi yang ada pada katoda, anoda, ruang anoda, adalah spesies dengan potensial reduksi lebih negatif. Potensial oksidasi lebih positif. Jadi kan telah dibahasnya kemarin, jadi kalau potensial oksidasi itu kebalikannya potensial reduksi. Nah, yang kedua, ini sifat bahan elektroda, inert atau tak inert. Ini akan kita bahas nanti. Elektroda inert, contohnya itu platina, PT, emas, AU, dan grafit, C. Elektroda tak inert itu misalnya tembaga, krom, dan lain-lain. Pokoknya elektroda tak inert ini elektroda selain PT, AU, C ini. Oke, selanjutnya ini ada reaksi yang terjadi elektrolisis lengkapnya yang terjadi pada katoda. Ada kation dari logam aktif dan juga kation dari logam lain, dipengaruhinya oleh kedua itu, dan sedang anoda dipengaruhi oleh elektroda inert dan tak inertnya dari elektrodanya, dan juga anion dari sisa asam oksi dan sisa asam lain. Kation dari logam aktif itu adalah golongan 1A, 2A, AL, dan Mn. Ketika kation dari logam aktif ini bersaing pada katoda, maka yang tereduksi adalah air.
Sekali lagi diingat, kation dari logam aktif yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn ini akan yang tereduksi adalah air. Oke, seperti itu. Kemudian kation dari logam lain. Nah, kation dari logam lain ini yaitu selain kation dari logam aktif itu. Maka yang tereduksi adalah ionnya. Misalkan nih, jadi yang bersaing pada katoda ada logam Ag. Ini ion Ag+, maka ion ini yang akan tereduksi. Ag+ menjadi Ag solid. Selanjutnya yang untuk anoda, yang bersaing pada anoda, kalau dia yang bersaing nanti anion sisa asam oksi seperti SO22-, NO3-, dan PO43-, maka yang teroksidasi adalah airnya. Ya, sekali lagi jika yang bersaing pada anoda itu anion sisa asam oksi, maka airnya yang akan teroksidasi. Kemudian, jika anion sisa asam lain seperti Cl-, Br-, I-, maka yang teroksidasi adalah ion tersebut atau anion tersebut. Jadi misalkan Cl- ya, Cl- yang menjadi spesinya, maka yang teroksidasi adalah Cl- tersebut. Jadi 2 Cl- aqueous menjadi Cl2 gas. Oke. Selanjutnya spesi yang jika yang terjadi pada anoda itu ada elektroda inert, yaitu logam Pt, Ku, dan C. Jika elektroda inert ini yang digunakan untuk mengelektrolisis, maka yang terjadi oksidasinya itu adalah anionnya. Jadi misalkan kita sesuaikan, jika anion yang menjadi spesinya itu anion dari asam oksi, maka yang teroksidasi airnya, sedangkan jika dari asam lain anionnya, maka yang teroksidasi ion tersebut ya. Kemudian jika pada elektroda inert, yaitu elektroda yang dipakai selain dari PT, Au, dan C, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya, yaitu yang teroksidasi Cu. Misalkan yang dipakai logam Cu ya. Misalkan yang dipakai logam Cu, maka yang teroksidasi adalah Cu elektrodanya. Ini. Dan elektroda ini juga kita dapat dilihat dari PRS-nya ya. Seperti tadi, jika pada oksidasi, pada reduksi atau pada katoda itu yang PRS paling besar yang akan tereduksi, sedangkan pada anoda yang PRS paling kecil yang akan tereduksi atau oksidasinya yang paling besar. Oke, selanjutnya ini adalah contoh. Misalkan tuliskan reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit. Jadi reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit. Jadi larutan AgNO3 ini dielektrolisis dengan elektroda grafit. Elektroda grafit ini berarti dia elektroda inert atau elektroda yang sulit bereaksi ya. Jawabannya seperti ini. Reaksi yang mungkin terjadi pada katoda. Kalau kepada katoda berarti kationnya
yang akan menjadi spesies yang bersaing. Ion Ag+ ini merupakan ion dari logam lain ya, bukan logam aktif. Ini kita dapat lihat dari sini kalau ion Ag+ ini yang akan tereduksi. Ya kan, kita lihat di sini PRS-nya juga. PRS dari Ag+ itu lebih besar dari PRS-nya si air. Maka yang akan tereduksi adalah Ag+. Kemudian reaksi yang mungkin terjadi pada anoda, kita lihat di sini ion atau anion yang menjadi spesiesnya itu merupakan anion dari asam oksi, sisa asam oksi, yaitu NO3-. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah saya bilang ya, jika ion yang menjadi spesiesnya itu merupakan ion dari asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air, ya kan? Nah, di sini maka reaksi elektrolisisnya yang katoda, yang terjadi pada katoda adalah Ag+-nya. Kemudian yang terjadi pada anoda adalah air. Nah, jika ini direaksikan, kita samakan ininya, muatannya di sini, maka Ag+ ini kita kalikan 4. Dan reaksi keseluruhannya seperti ini. 2H2O liquid ditambah 4 Ag+ aqueous menjadi O2 gas ditambah 4H+ gas plus Ag solid. Nah, ini kita tambahkan saja. Kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai potensial sel ya. Jadi potensial sel dari reduksi ditambahkan potensial sel oksidasi, jadi ini kita tambahkan saja. Perlu diingat, di sini yang digunakan adalah elektroda inert atau elektroda yang sulit untuk bereaksi. Maka ini, jika ini bersaing dengan air dan juga anion atau air dan juga kation, ini dia sulit bereaksi, jadi dia itu tidak teroksidasi atau tereduksi. Oke, selanjutnya reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda Cu. Jadi larutan NaCl dielektrolisis dengan elektroda Cu. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini kan yang digunakan adalah elektroda Cu, di mana elektroda Cu ini elektroda tak inert, di mana dia mudah bereaksi. Maka elektroda tak inert ini, Cu ini akan bersaing pada anion dan juga kation. Jika dilihat dari ini PRS-nya, lihat ya di sini, yang bersaing pada katoda itu ada air, terus ada ion Na, dan juga ada ion Cu dari elektrodanya. Jadi elektrodanya ini juga bersaing ya. Jika dilihat dari PRS-nya, kita lihat di sini. PRS dari elektroda Cu besar, maka yang akan teroksidasi adalah elektroda Cu. Maksudnya yang akan tereduksi adalah elektroda Cu. Kita lihat lagi di sini. Reaksi yang mungkin terjadi di anoda, yaitu NaCl kan berarti Cl- ya. Kalau larutan NaCl, maka Cl- air dan juga Cu, elektroda Cu ini akan bersaing pada anoda. Maka kalau dilihat dari PRS-nya, nih PRS yang akan teroksidasi itu adalah Cu, di mana dia memiliki potensial oksidasi yang besar. Nih,
Maka yang teroksidasi adalah Cu. Jadi reaksi yaitu seperti ini. Yang bereaksi pada Cu adalah yang bereaksi pada katoda atau yang tereduksi pada katoda yaitu Cu, dan yang teroksidasi pada anoda yaitu Cu. Maka di sini yang tersisa adalah Cu. Jadi yang teroksidasi Cu, yang terreduksi juga Cu. Maka potensial elektronnya akan 0 karena Cu sama-sama teroksidasi dan juga tereduksi. Kemudian setelah ini akan ada kuis yang akan saya taruh pada Moodle. Jadi kalian bisa cek, yaitu saya buat melalui iSpring, dan kalian bisa cek di Moodle dengan masuk ke akun kalian ya. Kemudian nanti di akhir ada kuis, kalian harus mengerjakan kuis ini. Kuis ini saya buat melalui Scrum, yaitu iSpring. Ini mengenai kuis elektrolisis, bisa kalian buka, masuk dengan akun Moodle kalian masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian ilmunya hari ini bertambah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.